Coba bayangi, kamu meninggal hari ini, tapi bukannya masuk surga, kamu malah masuk ruang tunggu reinkarnasi. Kayak nunggu antrian BPJS, tapi lo udah gak punya badan, udah gak bisa ngeluh di Twitter, udah gak bisa ngopi sambil overthinking. Lalu lo lihat, ada petugas langit yang sedang duduk di meja, pakai headset, mukanya datar, rambutnya kayak kasir minimarket yang jaga shift malam. Lo tanya tuh, antriannya masih panjang pak? Dia jawab, cuman 18.674.233.000 kok pak. Tapi itu belum termasuk alien ya. Di belakang lo, ada orang yang dulunya ketua OSIS, sekarang antri sambil baca brosur, promo reinkarnasi jadi influencer. Ada juga tuh bapak-bapak yang udah kelihatan reinkarnasi 3 kali, tapi tetap juga botak. Oh, ternyata pernah jadi manusia yang suka ngutang di warung. Pernah ghosting orang baik juga. Oke, kali ini kamu akan saya turunkan jadi remote TV. Loh gak bisa dong pak, masaan gak ada kompensasi? Saya pernah bantu kucing nyebrang loh pak. Betul, tapi kamu pernah nyuri sendal teman kosanmu kan? Dan pertanyaan ini gak berhenti di otak gue aja. Ternyata bukan cuman gue yang mikir kayak gini. Ada ilmuwan yang benar-benar serius dengan pertanyaan ini. Dr. Ian Stevenson. Well, I'm to talk about evidence for life after death. And I think it's important to understand there are at least 6 sources of evidence for life after death. And I'm going to try to touch on each of these. Dr. Ian Stevenson adalah seorang psikiater dari University of Virginia School of Medicine. Selama lebih dari 40 tahun, dia mengumpulkan data dan mendokumentasi lebih dari 2.500 kasus anak-anak yang mengklaim punya ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Kasusnya nggak cuma di satu negara, India, Sri Lanka, Lebanon, Thailand, bahkan Amerika. Anak-anak ini biasanya mulai bicara soal kehidupan masa lalu saat usia 2-7 tahun. Setelah itu, ingatan mereka perlahan-lahan menghilang. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah dari India. Seorang anak bernama Ravi Shankar mengaku pernah hidup sebagai seorang pria bernama Suresh Verma. Waktu Ravi umur 3 tahun, dia mulai nyebutin nama kota, nama istri, anak-anak, dan bahkan profesinya. Tim peneliti menyelidiki dan ternyata semua informasi itu cocok 100% dengan pria yang bernama Suresh Verma yang udah meninggal beberapa tahun sebelumnya akibat penembakan. Bahkan, Ravi punya tanda lahir yang letaknya sama persis dengan luka tembak Suresh. Lalu, ada juga anak bernama Imad Elawar. Dia bilang, dulu dia tinggal di desa tertentu dan cocok dengan orang yang dia klaim pernah menjadi dirinya. Now this is a family of Lebanon, and he became interested in what I was doing. So in 1964, I went out to his village, east of Beirut, a place called Karnail. They said, this boy speaks about a previous life. This little 5-year-old. I think he's just under 6. And then I went to the village that he claimed to have lived in. It was a place called Hraibi. The family had not verified what Imad had said. Dr. Stevenson mendokumentasikan semua itu dalam berbagai buku akademik, termasuk 20 Cases Suggestive of Reincarnation, Children Who Remember Previous Life, Where Reincarnation and Biology Intersect. Dalam banyak kasus, anak-anak ini juga punya tanda lahir atau cacat tubuh yang sama dengan bekas luka dari orang yang mereka klaim pernah jadi mereka di kehidupan sebelumnya. Dr. Stevenson nggak bilang ini bukti absolut, tapi dia nyebut semua ini sebagai indikasi kuat bahwa ada sesuatu yang belum kita pahami tentang kesadaran. Penelitiannya dilanjutkan oleh muridnya, Dr. Jim Tucker, yang juga fokus ke studi serupa dengan pendekatan yang lebih modern. Dan disinilah lo mikir, kalau anak kecil bisa nginget kehidupan sebelumnya, berarti bisa jadi
Hidup kita sekarang juga bukan yang pertama kan? Dan lo pun mulai gelisah. Gue dulunya siapa ya? Kenapa gue takut sama ayam? Apa gue dulu pernah jadi telur? Gue jadi makin curiga. Jangan-jangan nyamuk yang gangguin gue tiap malam itu dulu mantan HRD yang pas wawancara dulu selalu nanya, kamu lihat diri kamu di mana 5 tahun ke depan? Atau printer kantor yang sering error itu sebenarnya dulu juga manusia. Berarti bisa jadi nasi uduk yang gue beli tiap pagi dulunya itu adalah teman SMA gue yang gak pernah ngasih contekan ke gue. Kalau benda-benda di sekitar kamar gue ini punya masa lalu, berarti selama ini gue tidur gak pernah sendiri dong. Dan sekarang gue mulai mikir, kalau anak kecil bisa punya ingatan kehidupan sebelumnya, berarti ada sesuatu dari diri kita yang gak mati. Oke, kalau itu jiwa, berarti jiwa itu apa? Dan kenapa cuma beberapa orang yang bisa ingat? Kenapa kita gak bisa ingat? Kenapa teman yang udah kita bantu juga gak ingat kita? Dan ada satu pertanyaanku yang sedikit janggal. Kalau populasi manusia makin banyak, dari mana datang jiwa-jiwa baru? Di titik ini gue malah mikir, jangan-jangan mimpi yang sering kita alami itu adalah semacam loading screen dari kehidupan sebelumnya. Untuk menjelaskan fenomena ini, ada beberapa teori ilmiah yang cukup serius dibahas oleh para peneliti. Yang pertama, non-local consciousness. Teori ini menyatakan bahwa kesadaran bukan diproduksi oleh otak, tapi ditangkap oleh otak. Otak kita seperti antena, bukan pemancar. Kalau antenanya rusak, sinyal kesadaran itu pindah ke alat baru, yaitu tubuh lain. Jadi kayak ganti radio, tapi lagunya masih sama. Konsep ini didukung oleh penelitian kesadaran kuantum dan eksperimen yang dilaporkan oleh banyak orang. Exciting you about the realm of non-local consciousness right now? Because you're still putting matter and energy and then consciousness side by side. That what if consciousness is what everything, matter and energy, space and time are actually emerging from? Thank you. And so in this realm, you're working on a mathematical theory of non-local consciousness. First, a formal statement of what the world would look like if we took that as the perspective. Okay. And then where can we go from there? Thank you. Yang kedua, epigenetik dan memori genetik. Penelitian menunjukkan bahwa trauma atau pengalaman emosional bisa diwarisi secara biologis lewat DNA. Dalam eksperimen pada tikus, hewan yang dilatih untuk takut pada bau tertentu, keturunannya ikut takut. Padahal belum pernah mengalami peristiwa itu. Hal ini memungkinkan bahwa apa yang kita sebut sebagai ingatan kehidupan sebelumnya bisa jadi adalah memori turun-menurun, bukan reinkarnasi, tapi jejak biologis dari nenek moyang kita yang tertanam di dalam tubuh kita. Yang ketiga, filsafat timur dan konsep kesadaran kolektif. Dalam banyak kepercayaan timur, kesadaran dianggap bukan sebagai milik pribadi, tapi sebagai bagian dari satu sistem besar. Reinkarnasi adalah proses belajar yang terus berulang sampai kita mencapai pemahaman atau pencerahan tertentu, hingga itu dianggap sebagai misi dan bukan tujuan. Jadi apakah reinkarnasi itu nyata? Jawabannya tergantung, kamu tanya ke siapa dulu. Kalau ke ilmuwan, mereka pasti bilang belum terbukti. Sains belum bisa ngasih jawaban pasti. Tapi data dan fenomena aneh terlalu banyak buat diabaikan. Mungkin kesadaran itu bukan sekedar otak, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan kita baru bisa melihat ujungnya saja. Dan kalau kita bisa hidup berkali-kali, pertanyaannya bukan kita siapa, tapi kita mau jadi siapa di kehidupan selanjutnya. Karena kalau gue beneran reinkarnasi, gue cuma minta satu hal. Jangan jadi sendok plastik di angkringan. Karena hidup gue itu udah berat, tapi sendok plastik lebih rentan.